Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali membuat konten spesial Festival Film Indonesia 2025 sudah diselenggarakan kemarin. Dan ini dia daftar pemenang Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 2025. Apakah ada film favoritmu? Yuk kita bahas satu persatu. Dari belakang dulu kali ya, kategori yang paling belakang dulu. Oke, yang pertama film animasi pendek terbaik jatuh kepada So I Pray. Selamat buat animasi pendek terbaik ini ya. Selanjutnya untuk animasi panjang terbaiknya siapa sih yang menang? Jumbo, Rian Andriandi. Wah, gokil ini, sebagai debut pertama sutradara sekaligus pembuat cerita dari Jumbo ini menjadi sesuatu yang unik ya, karena Rian sebenarnya awal mulanya bikin cerita ini bukan untuk animasi awal mulanya gitu loh, hanya film anak-anak aja, tapi ternyata eksekusi akhirnya menjadi film animasi dan boom, luar biasa, berkah yang sangat luar biasa buat Rian Andriandi. Kita beruntung punya sosok seperti Rian Andriandi ini ya, yang selalu aktif di dunia animasi dan kali ini berhasil menang dari film dia yaitu Jumbo, menjadi animasi terbaik sepanjang masa kalau menurut gue di Indonesia ya, dan juga film terpopuler, terlaris, King of Box Office Indonesia, jawaranya yaitu Jumbo, film terlaris sepanjang masa. Luar biasa sih, itu nggak menyangka loh gua, dan semuanya baik itu pembuat filmnya sampai semua penikmat film nggak menyangka Jumbo ini bisa berhasil sedemikian rupa. Walaupun ya banyak rintangan yang dihadapi Jumbo awal-awalnya tuh, Jumbo tuh nggak langsung naik banget jumlah penontonnya, tapi pelan-pelan pasti akhir wow, amazing, disupport banyak orang karena emang ceritanya bagus, karena animasinya juga layak untuk ditonton semua kalangan. Jadi kalau menurut gue Jumbo menjadi yang paling terbaik lah dari semua animasi tahun ini. Luar biasa memang. Untuk film cerita pendek terbaik ada Semi Who Can Detect His Body Part. Next, selanjutnya penata busana terbaik The Shadow Trace, Victoria Esti Wahyuni. Selamat. Penata rias terbaik Novi Arianti, Pengepungan di Bukit Duri. Mantap. Dan untuk pemeran pendukung pria perempuan terbaik dulu nih ya, yaitu Christine Hakim, Pangku. Wah, ini sudah tidak diragukan lagi ya, salah satu aktris yang senior legend dan sudah mendapatkan banyak trofi Piala Citra yang sudah dikumpulinnya. Banyak banget lah, pokoknya ada belasan lah. Luar biasa emang Christine Hakim ini, konsisten dari awal karirnya sampai sekarang gitu, yang menurut gua patut dicontoh ya Christine Hakim tuh ya. Totalitas dalam bermain di berbagai macam film juga luar biasa, benar-benar wow itu kalau menurut gua. Christine Hakim layak diacungin jempol. Ini salah satu talenta terbaik Indonesia juga ya untuk pemeran pendukung pria perempuan terbaik. Dan yang untuk prianya ada Omar Esteglal, Pengepungan di Bukit Duri. Nah, ini salah satu yang paling terbaik sih kalau menurut gua untuk kategori ini, karena Omar ini totalitas banget dalam berakting di film Pengepungan di Bukit Duri ini ya, dan luar biasa banget ya. Dan akhirnya dia membuka peluang untuk go internasional juga. Beberapa film dia bintangin yang penuh kejutan juga ya, ternyata ada di film luar biasa. Omar Esteglal totalitasnya luar biasa. Kalau menurut gue ini layak nih untuk gabung sama Iko Uwais dalam Uwais Picture ya, kan dia lagi banyak project film action. Omar cocok nih untuk diajak. Apakah memang sudah diajak? Kita nantikan saja. Kayaknya karir Omar nih bakal cemerlang ke depannya ya. Mantap. Penata visual efek terbaik ada Pengepungan di Bukit Duri. Wah, luar biasa emang ya film ini, dan dikeroyok coy, banyak banget nama-nama yang terlibat dalam visual effect dari Pengepungan di Bukit Duri ini ya. Walaupun genrenya bukan genre yang kayak superhero gitu, tapi ini menggunakan banyak visual effect, treatment yang cukup epic gitu ya dalam adegan-adegan yang creepy dan sadis gitu. Luar biasa emang Pengepungan di Bukit Duri. Selamat. Selanjutnya penyuntingan gambar terbaik sore
Istri dari Masa Depan oleh Hendra Adi Susanto. Untuk pengarah titik terbaiknya Pangku Eros Evelyn, dan pengarah sinematografi terbaiknya ada Ical Tanjung. Pengepungan di Bukit Duri, waduh luar biasa ya, dibagi rata nih untuk trofi-trofinya untuk musim ini ya, tahun ini ya. Nggak ada yang dominan tapi semua kebagian lah, bisa dibilang gitu ya. Memang lagi bagus-bagusnya lah film Indonesia nih sekarang di musim ini, dan populer juga ya, sudah banyak yang tahu gitu. Beda sama film-film sebelumnya yang jarang orang tahu, bahkan belum tayang dulu ya rata-rata, tapi sudah kemana-mana gitu, ke berbagai macam festival. Dan kali ini rata-rata udah pada tayang, jadi orang udah pada kenal lah sama film-filmnya. Bagi rata nih pialanya. Next selanjutnya, wah ini spesial ya, kategori khusus pengabdian seumur hidup. Untuk film ada El Manik untuk pemerannya, lalu untuk penata musiknya ada Frankie Raden, dan untuk produsernya ada Hendrik Ghazali. Ini mereka sudah pengabdian cukup lama dan bertahun-tahun untuk mengembangkan industri perfilman. Terima kasih atas jasa-jasanya. Dan selain ada kategori khusus, ada juga kategori pilihan penonton. Jadi di voting gitu ya, di websitenya FFI kita bisa milih, bebas lah netizen, siapapun bisa menang. Dan pilihan terbaiknya, dan tentu saja cukup populer ya, Rangga dan Cinta, Lea Vinci, anaknya si ini ya, aduh lupa namanya, yang jelas dia udah populer lah ya. Lea ini salah satu, kan bisa dibilang talenta muda yang cukup epic lah ya, yang bagus gitu aktingnya, dan kayaknya cemerlang nanti ke depannya. Oke, kita lihat yang cowoknya siapa ya kira-kira. Oh sama, Rangga Cinta juga, Putra Sapira, dia juga luar biasa ya pemenangnya. Dan untuk pilihan penonton filmnya ada Rangga Cinta juga, jadi full Rangga Cinta ya untuk pilihan penonton. Selamat buat Rangga dan Cinta. Untuk karya kritik film terbaik jatuh kepada Rambut Dalam Nana, Tempat Roma dan Rahasia Digelung Bersama, penulis dari Catra Wardana, media rilis Magdalena. Oke, dan film terlaris 2025 ya jelas Jumbo Visinema, dan ini adalah salah satu penghargaan khusus juga ya. Jadi sekarang pokoknya film box office siapapun di posisi 1 jawara tahun itu akan mendapatkan trofi khusus di Piala Citra di Festival Film Indonesia. Jadi tetap semua diapresiasi sekarang. Next selanjutnya, menulis skenario asli terbaik Pangku, Reza Rahadian dan Felix Nesi. Luar biasa memang tulisan dan karya dari Reza Rahadian ini ya. Selanjutnya penulis skenario adaptasinya yang terbaiknya ada Home Sweet Loan, Widya Arifianti dan Sabrina Rokele Kalagi, itulah pokoknya namanya. Film dokumenter pendeknya ada Si dan Pilihan Juli Akhir. Film dokumenter ada Satu Langkah Lagi. Luar biasa ya, pemenang film penulis skenario dan dokumenter ini bagus-bagus pilihan dari dewan jurinya ya. Next selanjutnya masih ada ternyata film dokumenter panjang terbaik Tambang Emas. Untuk penata musik ada Agi Narotama, Pengepungan di Bukit Duri. Mantap sih emang nuansa klasiknya di film Pengepungan di Bukit Duri. Pencipta lagu tema terbaik Terbuang Dalam Waktu. Oke, Bara Suara mendapatkan trofi di sini dan juga di AMI ya, luar biasa. Di AMI dapat, ya FFI juga dapat dari film Sore. Magic memang musik-musik yang mereka buat. Oke, selanjutnya ada penata suara terbaik. Ada Rida Fahri dan Indria Setno, Home Sweet Loan. Dan ini dia kategori paling utama kali ini, pemeran utama pria terbaik. Ringo lagi, gokil. Ringo Agus Rahman dapat lagi Piala Citra
tahun ini dalam film Panggil Aku Ayah. Di luar dugaan sih, karena Panggil Aku Ayah ini salah satu underdog lah ya bisa dibilang ya. Tapi ternyata aktingnya Ringgo Agus di sini masih bisa dibilang terbaik gitu, totalitasnya dalam film ini. Kesederhanaan di karakternya itu melekat dalam dirinya dan memang luar biasa ya kalau memerankan orang susah. Ini si Agus Ringgo ini ya luar biasa, mantap. Selanjutnya pemeran utama perempuan terbaik, Sheila Dara Sore, istri dari Mas Depan, luar biasa ya, istrinya Vidi Aldiano, luar biasa nih. Sheila Dara emang makin kesini makin luar biasa, makin karirnya makin cemerlang. Wah, jadi duta FFI juga nih mereka berdua nih, Agus Ringgo dan juga Sheila Dara. Akhirnya mereka kebagian ya tropinya, pialanya. Next, selanjutnya sutradara terbaik ada Yandi Lauren, Sore. Wah, ini luar biasa. Sore dapat sutradara terbaik. Emang penggarapan dia dalam film Sore itu luar biasa, epic gitu, bagus gambarnya. Terus ya pokoknya kita larut dalam filmnya lah. Dan untuk film cerita panjang terbaik, kategori utama dimenangkan oleh Pangku. Wih, luar biasa. Semua film dikalahkan oleh Pangku, garapan dari Reza Rahardian bersama kawan-kawannya, luar biasa sekali. Ini juga jajaran aktor dan aktris yang memerankannya juga luar biasa semua ya, bagus-bagus men, dan layak lah untuk mendapatkan kategori utama jawara untuk Piala Citra tahun ini. Kalau dari kesimpulan dari semua nominator dan juara-juara yang tahun ini dibagi rata banget ya, bagus nih penjuriannya kalau menurut gua. Nggak dominan ke satu film, tapi ya memang dari kelihatan ya tahun ini tuh bagus-bagus semua filmnya, rata, dan bahkan bisa dibilang sulit untuk menentukan siapa juaranya. Oke, selamat buat Pangku dan semua pihak yang terlibat di dalam film Pangku ini, dalam produksi gambar gerak film, produser Arya Ibrahim dan Gita Farah, dan semua Reza Rahardian dan aktor-aktor tawakan lainnya yang luar biasa telah membuat karya terbaik seperti Pangku. Wow, kita nantikan karya-karya terbaik lainnya dari gambar gerak film ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton konten ini sampai habis. Ya, gue hanya membahas sedikit lah tentang daftar pemenang Piala Citra Festival Film Indonesia 2025. Kalau kalian sudah nonton pasti udah tahu ya siapa pemenangnya. Kalau menurut kalian ada nggak nih film jagoan kalian? Jagoan gue Jumbo, hanya menang beberapa ya, tapi itu is okay lah, bagus lah. Kategori yang memang layaknya Jumbo, yaitu seperti animasi terbaik dan juga film terlaris sepanjang masa ya. Luar biasa memang, spesial banget Jumbo hadir di sini. Sesuatu yang wow kalau menurut gue. Itu jagoan gue Jumbo. Dan penghubungan di Bukit Duri juga sih, itu juga mendapatkan piala terbanyak juga lah ya. Cukup banyak lah yang didapat. Dan gue juga nggak menyangka ternyata film Pangku berhasil sukses menjadi juaranya FFI tahun ini. Oke, kita nantikan FFI tahun depan. Ada hal menarik apa lagi ya? Selain FFI, nanti juga gue akan buat konten spesial untuk Oscar. Kita lihat siapa pemenangnya nanti ya di awal tahun, kemungkinan Februari lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ciao, enjoy movie ever. Selamat untuk film Pangku. Fedi Nuril kenapa hitam-hitam matanya, kayak yang waktu di festival film luar juga dia begitu ya dandanannya, tatap mata Ojan, gile emang nih terobosan dari aktor-aktor yang gila. Unik, tapi Fedi Nuril is the best. Walaupun tidak menang ya, tapi oke lah, mantap memang Fedi Nuril. Selamat Pangku.